Rabu pagi, 23 Juli 2025, suasana di Polresta Surakarta terasa berbeda dari biasanya. Udara pagi yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan ketegangan dan rasa penasaran. Sejak fajar, halaman kantor polisi sudah dipadati oleh petugas yang bersiap menghadapi hari yang tak biasa. Warga sekitar pun tampak berkumpul di pinggir jalan, ingin menyaksikan langsung peristiwa bersejarah yang akan terjadi di kota mereka. Iring-iringan kendaraan kepresidenan akhirnya tiba di gerbang Polresta, mengakhiri spekulasi publik yang selama ini berkembang. Suara sirin dan deru mesin mobil dinas presiden menambah dramatis suasana pagi itu. Semua mata tertuju pada satu titik, kedatangan orang nomor satu di Indonesia. Presiden Joko Widodo turun dari mobil dinas dengan langkah mantap. Ia tampil sederhana, mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung dan celana hitam tanpa atribut mewah atau pengawalan berlebihan. Penampilannya yang bersahaja seolah menegaskan bahwa hari ini ia datang bukan sebagai presiden, melainkan sebagai warga negara yang patuh pada hukum. Ia melangkah tegap menuju pintu masuk gedung polisi. Wajahnya tenang, namun memancarkan ketegasan. Tidak ada keraguan sedikit pun, seolah ia telah mempersiapkan diri untuk menghadapi proses hukum ini tanpa mengharapkan perlakuan istimewa. Setiap langkahnya menjadi simbol keberanian dan komitmen pada keadilan. Jokowi menyapa petugas kepolisian dengan singkat. "Selamat pagi," ucapnya ramah, menunjukkan sikap kooperatif dan rendah hati. Interaksi singkat ini mencairkan suasana, menegaskan bahwa di hadapan hukum, semua orang setara. Tak ada kesan superioritas. Jokowi berdiri di antara para polisi tanpa pengawalan khusus. Ia hadir sebagai warga negara yang memenuhi panggilan hukum, menegaskan bahwa jabatan tidak membuatnya kebal terhadap proses keadilan. Sikap ini menjadi contoh nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Momen ini direkam puluhan kamera media dari berbagai penjuru negeri. Setiap detik, setiap gerak-gerik presiden menjadi sorotan utama, menjadi bukti komitmennya pada transparansi dan keterbukaan di hadapan publik. Tak sedikit yang mengabadikan momen ini sebagai sejarah baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Kedatangan Jokowi ke Solo, kota kelahirannya, menjadi simbol pembuktian diri di tengah pusaran fitnah dan tuduhan. Di kota yang membesarkannya, ia menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Hari ini, Solo menjadi saksi sejarah, ketika seorang presiden memilih untuk berdiri di hadapan hukum sebagai rakyat biasa, demi menjaga kepercayaan bangsa. Penting dicatat, Jokowi hadir di Polresta Solo sebagai pelapor, bukan terlapor. Ia melaporkan individu yang menyebarkan tuduhan ijazah palsu, memperkuat laporan sebelumnya ke Polda Metro Jaya. Pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik yang datang khusus ke Solo, menyesuaikan jadwal presiden. Jokowi memberikan klarifikasi soal tuduhan, dampaknya, dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Langkah ini menegaskan bahwa penyebaran hoaks punya konsekuensi hukum, bahkan bagi pejabat publik tertinggi. Ia memilih jalur hukum formal, menunjukkan kepatuhan pada proses dan menegaskan statusnya sebagai korban yang mencari keadilan. Jokowi tidak sendiri. Ia didampingi tim kuasa hukum seperti Yakub Hasibuan, Firmanto Laksono, dan Rifai Kusumanegara. Tim pengacara memastikan semua aspek hukum berjalan sesuai prosedur dan hak-hak Jokowi terlindungi. Mereka telah berkoordinasi dengan penyidik, menyiapkan dokumen dan argumen hukum. Selain pengacara, ajudan kepresidenan mengatur keamanan dan logistik, memastikan kelancaran agenda. Kolaborasi tim hukum dan ajudan menciptakan sistem pendukung yang solid. Setiap orang punya peran menjaga legalitas, keamanan, dan kelancaran proses. Ini menegaskan keseriusan Jokowi menghadapi kasus ini secara profesional dan terstruktur. Salah satu langkah paling tegas yang diambil oleh Jokowi untuk membantah berbagai tuduhan terkait keaslian ijazahnya adalah dengan membawa bukti fisik yang tidak terbantahkan. Seluruh ijazah asli yang diperolehnya, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga gelar sarjana. Langkah ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bentuk transparansi dan keterbukaan yang jarang dilakukan oleh pejabat publik di Indonesia. Dengan membawa dokumen-dokumen penting ini secara langsung, Jokowi ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang disembunyikan, dan semua proses pendidikan yang dijalaninya dapat dipertanggungjawabkan secara nyata. Dokumen-dokumen yang dibawa mencakup ijazah dari SDN 11 Tirtoyoso, SMPN 1 Surakarta, SMA 6 Surakarta, hingga sarjana kehutanan dari Universitas Gadjah Mada.
Setiap lembar ijazah ini adalah saksi perjalanan pendidikan Jokowi, lengkap dengan nama institusi, tahun kelulusan, dan tanda tangan resmi dari pihak sekolah maupun universitas. Tidak hanya itu, dokumen-dokumen ini juga dilengkapi dengan stempel dan nomor registrasi yang dapat dilacak ke institusi asalnya. Setiap dokumen telah terdaftar secara resmi dan dapat diverifikasi langsung di institusi pendidikan terkait. Proses verifikasi ini melibatkan pengecekan keabsahan tanda tangan, stempel, serta nomor induk siswa dan mahasiswa. Dengan demikian, tidak ada ruang untuk keraguan mengenai keaslian dokumen-dokumen tersebut. Dengan membawa bukti otentik ke hadapan publik dan media, Jokowi secara terbuka menantang para penuduh untuk membuktikan klaim mereka. Ia tidak hanya berbicara, tetapi juga memperlihatkan secara langsung dokumen-dokumen yang selama ini dipertanyakan. Tindakan ini menjadi bukti nyata bahwa Jokowi tidak takut menghadapi tuduhan, bahkan siap membuktikan kebenaran di depan siapapun. Ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada, salah satu universitas paling bergengsi di Indonesia, menjadi puncak dari rangkaian pembuktian ini. Dokumen tersebut tidak hanya menegaskan status akademik Jokowi, tetapi juga menepis berbagai tuduhan yang selama ini beredar di masyarakat dan media sosial. Semua bukti fisik ini diletakkan di atas meja, siap untuk diperiksa oleh siapa saja yang meragukan keasliannya. Langkah ini menunjukkan transparansi total dan komitmen Jokowi terhadap keterbukaan informasi. Tidak ada dokumen yang disembunyikan, semua tersedia untuk diuji keasliannya. Dengan tindakan terbuka dan transparan ini, diharapkan polemik seputar ijazah Jokowi dapat segera berakhir. Bukti otentik yang telah diperlihatkan secara langsung membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya merupakan fitnah belaka. Kini, masyarakat dapat melihat sendiri kebenaran yang selama ini dipertanyakan. Pemeriksaan 23 Juli 2025 adalah jadwal ulang dari rencana sebelumnya. Penundaan terjadi karena alasan kesehatan Presiden yang membutuhkan waktu istirahat. Tim hukum mengajukan permohonan resmi penjadwalan ulang ke penyidik. Pihak kepolisian merespons profesional menyetujui jadwal baru di Polresta Solo. Penundaan ini menunjukkan komunikasi baik antara pelapor dan penyidik. Jokowi tetap mengikuti prosedur hukum seperti warga negara lain. Dengan kondisi lebih bugar, ia diharapkan memberi keterangan optimal demi kelancaran penyidikan. Kasus tuduhan ijazah palsu kini naik ke tahap penyidikan, menandai langkah hukum yang lebih serius. Tim penyidik mulai memetakan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyebaran hoaks. Beberapa nama individu kini menjadi subjek investigasi lebih lanjut. Status penyidikan memungkinkan pemanggilan saksi, penyitaan bukti, hingga penetapan tersangka. Bagi Jokowi, ini bukti laporannya ditanggapi serius, dan proses hukum berjalan di jalur yang benar. Keterangan Jokowi sebagai saksi korban menjadi pilar utama membangun konstruksi kasus sebelum ke pengadilan. Keterangan saksi sangat penting dalam membangun kasus ini. Hingga pemeriksaan Jokowi, 49 saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik. Saksi berasal dari berbagai latar belakang, teman sekolah, guru, dosen, hingga staf administrasi. Kesaksian mereka mengonfirmasi keberadaan dan keaktifan Jokowi di setiap jenjang pendidikan. Penyidik juga memeriksa saksi ahli, seperti ahli bahasa dan digital forensik. Setiap kesaksian adalah potongan puzzle yang membentuk gambaran utuh kebenaran. Dengan puluhan saksi, penyidik memperkuat dalil laporan dan menutup celah keraguan. Bantahan paling kredibel datang dari Universitas Gadjah Mada, alma mater Jokowi. Pada April 2025, UGM menggelar konferensi pers, menegaskan ijazah Jokowi asli, sah, dan terdaftar. Klarifikasi UGM didasarkan pada data dan catatan administrasi yang valid. Mereka memastikan nomor seri ijazah, transkrip nilai, dan data kelulusan Jokowi sesuai arsip. Pernyataan resmi UGM mementahkan tuduhan pemalsuan dan menjadi pegangan publik. Dukungan UGM memperkuat posisi Jokowi sebagai pelapor dan alat bukti penting dalam proses hukum. Dari pelaporan hingga pemeriksaan, Jokowi menegaskan komitmen melawan hoaks lewat jalur hukum. Ia tidak hanya sekadar bereaksi, tetapi mengambil langkah nyata untuk memastikan bahwa setiap tuduhan yang beredar di masyarakat diproses secara adil dan transparan. Dalam situasi yang penuh tekanan, Jokowi tetap memilih jalur hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap sistem peradilan di Indonesia.
Ia memilih proses hukum, bukan kekuasaan, menempatkan diri setara dengan warga negara lain. Dengan demikian, Jokowi menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, termasuk dirinya sendiri sebagai presiden. Sikap ini memperlihatkan integritas dan rasa tanggung jawab seorang pemimpin yang tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, melainkan menegakkan keadilan bagi semua. Sikap ini jadi teladan pemimpin dalam menyelesaikan masalah personal di negara hukum. Jokowi ingin memberikan contoh nyata bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, harus tunduk pada aturan yang berlaku. Ia berharap langkah ini bisa menginspirasi pejabat publik lain untuk tidak ragu menempuh jalur hukum jika menghadapi fitnah atau tuduhan palsu. Kuasa hukum menegaskan Jokowi akan kooperatif dan transparan dalam setiap tahapan. Setiap proses, mulai dari pengumpulan bukti hingga persidangan, akan dijalani dengan terbuka, agar publik bisa mengikuti perkembangan kasus secara objektif. Tim hukum juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Tujuannya, membuktikan tuduhan tidak benar dan memberi efek jera pada penyebar disinformasi. Dengan membuktikan kebenaran di pengadilan, diharapkan tidak ada lagi pihak yang sembarangan menyebarkan berita palsu tanpa dasar. Proses hukum ini juga menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba merusak reputasi orang lain dengan fitnah. Kasus ini lebih besar dari sekadar ijazah. Ini pertarungan melawan budaya hoax yang merusak demokrasi. Penyebaran hoax bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap institusi negara. Melalui kasus ini, Jokowi ingin menegaskan bahwa demokrasi harus dilindungi dari ancaman disinformasi yang bisa memecah belah bangsa. Dengan membawa kasus ke ranah hukum, Jokowi ingin masyarakat belajar pentingnya verifikasi informasi dan konsekuensi menyebar fitnah. Ia berharap masyarakat semakin kritis dalam menerima informasi, serta memahami bahwa setiap tindakan memiliki dampak hukum. Langkah ini diharapkan dapat membangun budaya literasi digital yang kuat dan memperkuat fondasi demokrasi Indonesia.